Kaizen. Pernahkah Anda mendengar istilah Kaizen? Kaizen adalah istilah dalam bahasa Jepang yang artinya perubahan menjadi lebih baik. Kaizen dikembangkan di Jepang pada tahun 1950. Dari sekian banyak filosofi kerja asal Jepang, Kaizen adalah salah satu yang banyak diterapkan di bisnis atau perusahaan. Bagaimana tidak, konsep ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas kegiatan operasional perusahaan. Bukan hanya itu, ada berbagai manfaat penerapan Kaizen lainnya yang dapat mendukung keberhasilan bisnis Anda itu sendiri. Lantas seperti apa penerapan Kaizen pada bisnis? Simak penjelasan dalam video berikut ini. Apa itu Kaizen? Kaizen adalah cara kerja di mana perbaikan dilakukan terus-menerus. Metode Kaizen berpijak pada prinsip bahwa tidak ada yang terbaik, tetapi lebih baik adalah sebuah kewajiban. Metode Kaizen adalah budaya kerja yang memungkinkan adanya perubahan-perubahan kecil dengan intensitas tinggi. Berdasarkan prinsip Kaizen, kita tidak dituntut untuk langsung memberikan perubahan revolusioner dengan resiko membahayakan operasional perusahaan. Nah, sebaliknya, perubahan dari cara kerja yang disyaratkan pada metode Kaizen adalah suatu perbaikan spesifik pada jalur kerja tertentu. Nah, Kaizen ini adalah metode dengan jangkauan luas yang termasuk meliputi proses praproduksi, produksi, pemasaran, distribusi, hingga penyeragaman kualitas produk. Lalu, apa saja manfaat dari perusahaan yang menerapkan filosofi Kaizen ini? Ya, berikut adalah 5 manfaat dari perusahaan yang sudah menerapkan konsep Kaizen ini, teman-teman. Yang pertama adalah penghematan dana. Nah, dalam menghemat dana, Kaizen membantu optimalisasi anggaran karena dengan filosofi Kaizen, bahkan sisa yang mungkin muncul dapat diminimalisasi. Dengan adanya penghematan bahan baku produksi, maka biaya dapat berkurang sehingga efisiensi akan lebih mudah tercapai. Next, nomor 2 adalah produktivitas yang meningkat. Nah, dengan produktivitas adalah jantung dari kegiatan operasional perusahaan, Kaizen mengakomodasi hal ini dengan memecah masalah dan perbaikan skala kecil yang mungkin dianggap remeh, namun memiliki dampak strategis terhadap daya produksi perusahaan. Kadang, banyak perusahaan yang tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil ini, namun impact-nya, produktivitasnya akan sangat jauh berkurang, teman-teman. Ya, next, nomor 3 adalah responsif terhadap masalah. Nah, Kaizen memiliki fokus terhadap perbaikan kecil tertarget yang ngebuat pengambilan keputusan itu jauh lebih cepat terjadi. Nah, adanya hal ini membuat jalur alur produksi bisa diperbaiki dengan segera tanpa menunda-nunda. Oke, nomor 4 adalah pemaksimalan serapan sumber daya. Keresponsifan terhadap masalah produksi serta kemampuan untuk memangkas biaya produksi dapat mengantarkan perusahaan pada optimalisasi sumber daya. Nah, pada suatu kegiatan produksi bisa saja satu tahapan membutuhkan biaya lebih besar dari yang lainnya. Maka dengan serapan yang optimal, sumber daya maupun dana dapat dialokasikan ke tahapan produksi lainnya. Nah, yang terakhir adalah kolaborasikan dengan metode lain. Ingat bahwa Kaizen adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan, sehingga sangat mungkin kita untuk mengimplementasikan dengan metode lain secara bersamaan. Metode lain yang dapat diterapkan yaitu Lean atau Six Sigma serta SMART. Nah, lalu bagaimana cara menerapkan filosofi Kaizen dalam kegiatan usaha? Nah, berikut ada penjelasannya, teman-teman. Ya, yang pertama adalah analisis kerja. Nah, untuk menerapkan metode Kaizen sangat penting bagi tim untuk mengetahui kemampuan awal dari mereka sendiri. Di sini selanjutnya dapat dilakukan pemilihan cara-cara kerja yang tepat berdasarkan modal awal tersebut. Ya, yang kedua adalah melihat gambaran besar, kemudian fokus pada satu proses.
Nah, mengenali gambaran sistem kerja secara holistik adalah perlu. Hal itu dipahami agar perbaikan kerja tim tetap berada pada jalur yang tepat. Namun, tidak kalah penting untuk tetap fokus terhadap suatu kegiatan produksi yang spesifik. Next, nomor 3 adalah identifikasi kekurangan pada kegiatan produksi. Setelah memahami prosedur kerja sebelumnya, selanjutnya dapat dilakukan proses identifikasi, tahapan yang memerlukan pembaruan. Dengan memperlihatkan satu tahapan kerja yang spesifik, langkah ini mungkin dapat dilakukan dengan efektif. Oke, next, yang keempat adalah memperbarui standar kerja. Nah, setelah melewati langkah-langkah yang sudah dilewati tadi, semestinya tim kerja dapat memetakan bagian mana saja yang perlu diperbarui serta yang diprioritaskan. Perbaikan ini selanjutnya bisa ditentukan apakah akan diseragamkan pada proses produksi atau tidak. Nah, jadi jika cukup tepat, maka pembaruan terhadap standar kerja pun dapat dilakukan sehingga satu perbaikan dapat berlaku untuk selanjutnya dan berkesinambungan. Nah, mungkin ini adalah quote penutup yang cukup bagus. Next, nomor 5 adalah tidak ada yang sempurna. Kaizen adalah metode dengan prinsip bahwa tidak ada cara yang sempurna. Nah, yang ada hanyalah cara untuk menjadi lebih baik. Oleh karenanya, ketika melakukan perbaikan pada sistem, kita nggak boleh sepatutnya mengharapkan kesempurnaan pada saat itu juga. Nah, mengharapkan sistem kerja terbaik tidak ada gunanya karena akan menjauhkan kita dari perbaikan kecil yang justru dapat berguna di saat sekarang. Nah, apakah metode Kaizen masih relevan dan digunakan oleh banyak perusahaan di dunia? Nah, ini nih yang pertama, yaitu Nestle. Nestle menerapkan Kaizen pada kegiatan produksinya dari tahun ke tahun. Bagaimana langkah konkret Nestle dalam menerapkan metode Kaizen ini? Nah, Nestle berfokus pada pengurangan hidden waste, bahkan buangan yang tidak terlihat memberi efek buruk pada margin laba perusahaan. Selain itu, contoh Kaizen yang dilakukan oleh Nestle adalah mengevaluasi proses produksi. Saat produksi mencapai 200 unit per harinya, nah tim produksi meneliti berapa output pekerja selama 1 jam. Perhitungan menyebutkan bahwa pekerja sanggup memproduksi 60 unit per jam. Nah, selama 5 jam, sedangkan pada waktu-waktu awal mereka hanya dapat memproduksi 10 unit saja. Nah, selisih sebanyak 50 unit ini lalu dievaluasi oleh tim produksi guna mendapatkan konsistensi produktivitas per periode waktunya. Nestle memberikan contoh Kaizen di tempat kerja yang baik, sebab seperti yang disinggung di awal, kita nggak seharusnya hanya memperhatikan gambaran umum dari proses kerja, tetapi juga hal spesifik darinya. Nah, dan ada beberapa lagi perusahaan yang menggunakan metode Kaizen ini seperti Nike dan Toyota. Kamu bisa searching untuk mendapatkan informasi tentang mereka. Nah, itulah metode Kaizen yang diterapkan di perusahaan. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan terima kasih yang sudah ngikutin dari awal sampai akhir. Saya Alif Wardana, Panda Media Indonesia. Thank you and bye-bye.